Apa musuh yang paling berat? Diri, hawa nafsu diri. Ngontrol hati buat gak ada iri, dengki, dendam, hasut, fitnah, sombong susah. Ngelewat motor RE King di Masjid Candi. Apa hati kita nih? Bukannya kajian, kebut-kebutan di jalan. Mudah-mudahan tabrakan. Kalau tabrakan, gua joget. Ngapain? Kita ini sudah terlalu sering dan terlalu menyukai penderitaan orang lain. Tertawa di atas penderitaan orang lain, itu senang banget. Kalau Kang Boni senang tertawa di atas penderitaan orang lain ketika apa? Ketika Ikhwan nangis diputusin pacarnya. Itu Ustaz mau curhat. Dan kenapa bro? Diputusin Ustaz. Subhanallah. Sabar ya bro. Gua tuh udah sayang Ustaz. Pengen muntah dengerin curhatannya tapi dah sabar. Coba lihat keluar RE King. Doa ya Allah, mudah-mudahan suatu saat RE King-nya bisa parkir di Masjid Candi. Ya Allah, mudah-mudahan nanti dia bisa kebut-kebutan di jalan Allah. Gimana bro? Gak kuat pengen sholat zuhur. Mantap. Datang ke masjid jam 10 udah. Muazinnya dipanggil. Mana muazinnya? Ini gak kuat nih pengen sholat aja sekarang aja lah. Satu hati, yang kedua kata Ibnu Qayyim, amalan hati lebih penting dari amalan fisik. Kenapa? Karena yang membedakan seorang yang muslim dengan yang munafik itu hatinya. Orang munafik sholat gak? Orang munafik ngaji gak? Orang munafik kajian gak? Orang munafik sholat, orang munafik ngaji, orang munafik kajian. Yang membedakan apa? Hatinya. Kalau saingan sama orang yang munafik, nggak akan kalah kita pasti kalah kita pasti. Kenapa? Karena jago berpura-pura dalam kebaikan. Jago kita nggak boleh berpura-pura dalam kebaikan. Tulus sembunyikan amalmu sebagaimana kau menyembunyikan aibmu. Semuanya kadang sosial media kita lebih soleh daripada diri kita yang sebenarnya. Instagram kita lebih soleh daripada diri kita yang sebenarnya. Maka khawatir yang masuk surga sosial media kita. Instagram kita masuk surga, kitanya disiksa. Nauzubillah. Maka dari sekarang, ayo, apakah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, yuk bener-benerin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bener-bener serius dalam hijrah kita. Buat gimana kan? Dimulai dari mana kan? Hijrahkan cinta kita. Hijrahkan cinta kita. Gimana cara menghijrahkan cinta kita kan? Quran yang dibaca tadi, Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Ini jadi satu panduan buat kajian kita pada malam hari ini. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Dan di antara manusia ada yang kemudian senantiasa menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mereka mencintai Allah. Pernah kita bahas di masjid. Jalan Lamper ya, Lamper. Kalau Sunda kan Lamper, kalau ini Lamper. Masjid An-Nur. Ayat ini pernah kita bahas kan ya, asasinya ya. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Kalau orang udah cinta kepada sesuatu total, maka lihat quotes yang pertama. You become what you love. Kamu menjadi seperti apa yang kamu cintai. Kalau udah cinta, pengorbanan, perjuangan, apapun dilakukan untuk apa yang dia cintai. Mohon maaf, kalau udah cinta sama klub sepak bolanya, apapun dia lakukan. Nonton di stadionnya, meskipun jauh, away, berangkat, harga tiketnya mahal, siap. Tiket masuknya mahal, siap, berangkat, ongkosnya mahal, gak apa-apa. Bajunya diganti, yel-yelnya ikutin, dihafalin. Semuanya yang dia dengar berita tentang klub sepak bola itu, dan dia bela harta, nyawa, jiwa, raga demi klub itu. Bahkan harus mengorbankan nyawa, siap. Kalau sudah cinta. Yang main Liverpool lawan Manchester United, mainnya di Old Trafford, yang rusuh orang Semarang. Kok bisa? Ribet kita. Sederhanakan cinta kita. Untuk cinta hanya kepada Allah, luar biasakan cinta kepada Allah.
Tapi cinta kepada klub sepak bola boleh nggak? Kalau kami PSIS Semarang boleh nggak cinta? Boleh, boleh cinta. Tapi biasa aja, jangan berlebihan. Boleh nggak Kang Boni cinta sama Persija? Kang Persib. Astagfirullahaladzim. Boleh nggak Kang Boni senang sama Persib? Boleh. Orang Bandung. Papa saya kan udah pernah cerita. Papa saya Persija, tapi kita nggak pernah kelas di rumah. Nggak pernah papa bawa-bawa ke saya gitu. Lu Persib lu juga di Jack lo. Nggak ada. Damai, alhamdulillah. Papa Persija, saya Persib. Nyatanya kami bersaudara. Kami damai. Iya, dia bokap gua. Gak jadi kemudian sesuatu permasalahan yang besar. Kenapa? Penempatan cintanya benar. Nonton, bela. Nonton di stadion. Apa hadirnya di stadion? Pengen dakwah. Apa? Ngingetin teman-teman bobotoh, supporter yang lain buat ikut sholat. Brother, lihat. Waktu main bola aja 2 kali 45 menit, brother. Mereka pemain bola mati-matian berjuang 45 menit untuk bisa mencetak gol. Dan mohon maaf, brother, ada nggak pemain bola yang bawa handphone ke lapangan? Nah, Messi balas WhatsApp dulu, ada? Messi live Instagram dulu. Oke, bentar lagi mau nendang free kick. Nah, tapi mohon maaf, yang sholat ada yang bawa handphone. Lagi sholat, Allahu Akbar. Tiba-tiba di sebelah bunyi, aku mundur. Itu tiba-tiba mabuk ke belakang gitu. Subhanallah. Ini nggak konsep. Orang main bola nggak ada yang bawa handphone. Oh, khusyuk mereka tuh ibadah main bolanya. Nggak ada yang bawa handphone. Mereka sesuai atributnya, sesuai atributnya diatur, semuanya sepakat. Tapi kita di sholat bawa handphone. Mereka main 2 kali 45 menit, ngabisin waktu tuh, berjuang buat bisa ngegolin, kerja sama tim, luar biasa, buat senantiasa mencetak 1 gol. Dan ketika gol bahagia nggak? Bahagia banget, bahagia ketika ngegolin. Kalau kegolan sedih nggak? Sedihnya bareng-bareng, nggak salah nyalahin. Ayo, nggak salah nyalahin. Ayo bangkit lagi yuk, Bismillah, kita balas golnya. Berusaha untuk terbaik. Seandainya hidup kita seperti sepak bola, berapa menit lagi tersisa kita nggak tahu. Kapan habisnya waktu kita nggak ada yang tahu. Masa kita nggak mau mati-matiin? Astagfirullahaladzim, Ustaz. Ya udah Ustaz, nanti lagi Ustaz, nonton bola dulu Ustaz. Minimal hadirnya kita sebagai pengingat bagi supporter itu lagi. Boleh cinta, nggak boleh berlebihan. Yang salah dan bermasalah ketika cintanya kepada sesuatu yang justru dibenci sama Allah, dan bahkan berlebih cintanya kepada itu. Udah sama kemaksiatan, dia cinta, dia benci sama Allah. Dibenci sama Allah tapi dia cinta itu. Dia mabok, dia ngeganja, dia ngobat, komiks. Sekarang ada yang mabok pakai komiks. Anak nggak usah diikutin juga, brother. Astagfirullah. Yang mabok, minum minuman keras, main cewek. Terus kita dakwain, bro, jangan bro, maksiat itu bro, Allah nggak suka bro, tinggalin bro. Nggak. Yang maksiat gue, yang mabok gue, yang zina gue, dosa-dosa gue, kenapa lu yang repot? Coba lihat, kalau udah cinta nih bablas kayak begini, diingetin susah. Bro, bibir gue, yang dakwah gue, pahala buat gue, kenapa lu juga repot? Udah bro, gak usah Ustadz, gak usah ngurus hidup gue. Oh oke. Kalau gitu lu juga gak boleh ngurus hidup gue yang pengen ngurus hidup lu. Watawasau bil haq, watawasau bis-sabr. Dakwah ini butuh kesabaran. Tapi kalau orang udah cinta, mabuk cintanya, sulit buat ninggalin. Kecuali yang sadar. Misalkan tumbler, ini dalamnya ada air, tumbler. Kang Boni mau isi air ke dalamnya,
Kalau tumblernya ketutup, mustahil bisa penuh atau merubah isi yang ada di dalam. Tapi kalau misalkan tumbler ini kebuka, cairan apapun bisa masuk ke sini. Sekarang misalkan airnya air putih, ini ada air kopi. Kang Boni pengen air kopi ini supaya keluar, jangan hitam. Gimana? Tidak pernah bosan dan tidak pernah berhenti mengaliri air yang bening ini kepada cairan yang hitam. Sedikit demi sedikit cairan yang hitam ini akan keluar, terus sampai keluar, sampai berganti dari yang hitam menjadi bening. Hati kita ini udah kotor banget. Dulu diajak kajian berat, ngaji ngantuk, males, terus lakuin dawam, terus alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul adzim. Baru 2 ayat, alhamdulillah. Dari tadinya nggak pernah ngaji, datang ke kajian. Ustaz, saya datang ke kajian sebenarnya nggak ngerti, Ustaz. Datang aja dulu, Ustaz. Yang penting datang dulu. Wow, itu udah mantap. Datang kajian tadi, kajian mingguan, rutinan, seterusnya. Ikutin kajian yang ada di masjid Candi, ikuti. Bismillah, supaya kebersihin hati kita. Kata Rasulullah Muhammad SAW, kalau dalam diri manusia ini ada satu bagian yang kalau ini baik semuanya baik, kalau ini buruk semuanya buruk. Apa ini ya Rasul? Hati. Hati ini tentang cinta kepada siapa? You become what you love. Kamu menjadi seperti apa yang kamu cintai. Kalau cintanya sama Allah, maka besar harapan kita untuk bahagia dunia, bahagia di akhirat.